Sri Rejeki Isman atau Sri Tex sudah menjadi rumah kedua bagi masyarakat Sukoharjo atau 10 km dari Surakarta, Jawa Tengah. Keputusan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang membuat pekerja cemas. Maklum, bagi karyawan seperti Kendi Rindu Hati yang kini berusia 70 tahun, Sri Tex adalah tempat menggantungkan segala harapan dan masa depan keluarga. Sudah 35 tahun ia bekerja di Sri Tex. Hasilnya, keempat anaknya sukses bersekolah dan kini menjadi pegawai negeri sipil. Meski sudah lansia, tenaga rindu yang kini juga seorang nenek masih diberdayakan. Saat ini ia hanya berharap Sri Tex terus beroperasional dan mampu menyelesaikan masalah. Bukan karyawan saja yang rugi, karena di luar pun orang-orang itu yang titipan sepeda yang berjualan merasa gelisah semua. Tapi kalau Sri Tex itu jatuh, itu semuanya akan menangis karena yang punya hutang nggak bisa nyaur, yang kuliah nggak bisa teruskan. Jadi saya merasa tertolong di sini. Saya bisa nyekolahkan anak, bisa anak saya menjadi orang. Pekerja lain yang juga sudah berusia lanjut berharap Sri Tex tetap berdiri tegak di tengah gempuran pakaian impor dan juga pakaian bekas. Sebab tak ada sumber pencaharian lain bagi para lansia ini. Seperti program Pak Prabowo bahwa rakyat kecil itu harus ketawa, harus gembira. Tapi kalau terjadi itu kan suatu kami sebagai buruh betul-betul susah. Ini rumah yang kedua, karena ini rumah yang saya tempati harus kita jaga sebaik-baiknya. Harapannya apa, Pak? Harapan saya Sri Tex tetap harus jalan, karena ini menghidupi orang banyak sekali. Setidak-tidaknya membantu pemerintah mengentaskan pengangguran. Sri Tex didirikan tahun 1966 oleh HM Lukminto sebagai perusahaan perdagangan tradisional di Pasar Klewer, Solo. Perusahaan tekstil dan garmen ini tak perlu waktu lama mencapai puncak kejayaan. Kini Sri Tex bergantung nasib pada 4 kementerian yang diterjunkan Presiden Prabowo Subianto dalam visi penyelamatan. Nanik Hastuti, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah. Bagaimana nasib pekerja Sri Tex setelah perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara itu dinyatakan pilot? Kita tanyakan langsung jurnalis Kompas TV Nikolaus Irawan di Sukoharjo, Jawa Tengah. Niko, Sri Tex sudah dinyatakan pilot. Meski demikian, Istana minta tidak ada karyawan yang kena PHK. Bagaimana kebijakan PT Sri Rejeki Isman terhadap pernyataan pilot tersebut? Dan soal karyawan sejauh ini, apa kata karyawan Sri Tex yang saat ini masih bekerja? Niko. Baik, terima kasih Radi dan juga saudara. Saat ini seusai diputuskan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang, pihak Sri Tex tengah melakukan upaya hukum dengan naik banding ke Mahkamah Agung. Dengan harapan putusan PN Niaga Semarang dapat dibatalkan. Pihak Sri Tex pun akan tetap melakukan konsolidasi secara internal maupun eksternal. Terkait kebijakan karyawan, Direktur Utama Sri Tex Iwan Kurniawan Lukminto menyebutkan bahwa tidak akan ada PHK. Karena PHK adalah tabu dan haram bagi pelaksanakan usaha Sri Tex selama ini. Pasalnya Sri Tex sudah menjadi rumah kedua bagi puluhan ribu karyawan dan masyarakat sekitar yang menggantungkan harapan pada Sri Tex. Lalu terkait tanggapan karyawan sampai sejauh ini terkait putusan pilot, mereka sudah diberitahukan kepada manajemen terkait kondisi tersebut. Karyawan diminta tetap tenang, tetap bekerja seperti biasa untuk memberikan semangat bangkit kepada manajemen. Para karyawan ini menggunakan ban hitam di lengan kirinya bertuliskan selamatkan Sri Tex. Hal itu bertujuan untuk memberikan spirit semangat agar Sri Tex tetap berdiri tegak, karena Sri Tex merupakan rumah kedua bagi mereka untuk menggantungkan segala harapan masa depan. Begitu, Radi. Ya,
Pemerintah memastikan tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK pada karyawan Sritex, dan hal ini dijamin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pemerintah juga memastikan hak-hak karyawan terpenuhi, sehingga pemerintah meminta karyawan Sritex ini tetap tenang, sehingga mekanisme untuk selamatkan Sritex ini bisa disusun sedemikian rupa agar perusahaan ataupun Sritex ini bisa selamat dari lilitan utang yang menjerat. Terima kasih, Nikolaus Irawan melaporkan langsung dari Sukoharjo, Jawa Tengah.